Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa di hari ke-279, Jumat 4 Oktober tahun 2024. Pembacaan Alkitab untuk Mezbah Penyembahan Keluarga di hari ini dipilihkan dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, oleh karena kasih dan rahmat-Mu, oleh karena sayang dan topangan-Mu, kami boleh punya kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui Mezbah Penyembahan Keluarga. Kiranya kami memiliki telinga dan hati seorang hamba, sehingga kami rindu mendengarkan dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara kekasih di dalam Tuhan, tema kita adalah Tuhan memelihara. Apa yang kita mengerti tentang pernyataan atau ungkapan Tuhan memelihara? Saya punya dua cerita yang menjelaskan tentang bagaimana pemahaman seseorang terhadap pemeliharaan Tuhan. Cerita yang pertama, saya mendengar langsung pertanyaan seorang anak kecil tentang Tuhan memelihara saat papanya meninggal dunia karena sakit. Setelah 4 tahun mamanya lebih dahulu meninggal, dia bertanya kepada saya, "Mama Pendeta, apakah Tuhan memelihara kami kalau papa dan mama dua-duanya meninggal?" Tuhan tidak kelihatan, sebab tidak ada orang yang akan sayang kami seperti papa dan mama. Saya tidak memberi penjelasan, saya hanya mengelus kepala sang anak kecil dan berusaha untuk mencoba memahami apa yang ia pikirkan dalam kesederhanaannya. Saya coba mengerti bahwa anak kecil ini memahami pemeliharaan Tuhan, mengerti pemeliharaan Tuhan itu nyata atau kelihatan melalui cinta, kehadiran, kasih sayang dari kedua orang tua mereka. Sehingga ketika kedua orang tua mereka meninggal, ia bertanya, apakah Tuhan memelihara mereka? Saya juga mendengar protes dari seorang ibu. Ketika saya belajar clinical pastoral counseling, di waktu praktek di rumah sakit, saya bertemu seorang ibu yang mengalami keguguran anak sampai 4 kali karena pengaruh penyakit diabetesnya. Dia bertanya, apa bukti Tuhan memelihara saya kalau saya kehilangan harapan dan mimpi memiliki anak? Lalu saya mencoba untuk memahami perasaannya dan mengatakan, "Ibu, saya mengerti bahwa ini tidak mudah bagi seorang perempuan yang merindukan memiliki anak. Tetapi kita juga bisa membuktikan bahwa Tuhan memelihara ibu. Meskipun ibu mengalami keguguran dan sementara sedang sakit, tapi ibu masih bernafas. Ibu masih diberi kesempatan untuk hidup." Lalu ia seolah-olah protes dan berkata, orang yang tidak percaya Tuhan pun bernafas. Bahkan mereka memiliki anak. Saya kemudian sekali lagi mencoba memahaminya. Dan mencoba mengerti bahwa ibu ini memahami pemeliharaan Tuhan itu dengan memenuhi harapan dan mimpinya. Ini dua cerita kecil dari berbagai banyak pengalaman orang-orang yang mengerti atau melihat apa itu pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Karena itu menurut kita, apakah pemeliharaan Tuhan itu sempurna atau tidak? Tergantung keyakinan kita atau iman kita, respon kita terhadap proses dari pengalaman hidup
bagaimana kita mengartikan penyertaan Tuhan bagi kita, itulah juga cara kita mengatakan pemeliharaan Tuhan itu sempurna atau tidak. Karena kata memelihara bukan hanya berarti menjaga, tapi kita dapat mengartikan bahwa pemeliharaan Tuhan atau penyertaan Tuhan, Tuhan memelihara itu tidak sekedar menjaga, tapi lebih dari itu, yaitu memperhatikan, merawat, menolong, menyediakan jalan keluar dari masalah, menopang, mengasihi, menegur, menasehati, mengingatkan, memberitahukan kebaikan, memberi penghiburan, menguatkan, memberi hikmat, dan banyak hal-hal yang baik. Bagian ini nampak dari pengalaman seorang bapak yang sudah sakit bertahun-tahun lamanya, bahkan sampai sudah tidak bisa berjalan, hanya ada di atas tempat tidur. Tetapi ia selalu tersenyum saat kami mengunjunginya. Bahkan ia menyanyi, berdoa, dan memuji Tuhan. Setiap kali kami datang untuk mengunjungi Bapak, dia selalu memberitahukan kami dengan mengatakan, saya bersyukur sebab Tuhan memelihara saya. Tuhan masih memberi saya nafas, Tuhan masih memberi saya anak-anak yang mengasihi di sekeliling saya. Tuhan masih memberi saya suara untuk bicara, untuk bernyanyi. Ia memaknai penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan seperti demikian. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pada bacaan kita ini, kita melihat Rasul Petrus mengatakan, Tuhan memelihara kamu. Jangan kamu khawatir atau serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Pemeliharaan Tuhan itu sangat sempurna menurut Rasul Petrus dalam bagian ini. Pemeliharaan Tuhan menunjukkan bagaimana ia sangat mengasihi orang yang menaruh harap padanya, yang berlindung kepadanya. Tuhan mengetahui apa yang dibutuhkan dan bagaimana kehidupan setiap orang dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyediakan segala pertolongan. Tuhan menyediakan segala sesuatu, jalan, termasuk kehidupan kekal. Itulah pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi, karena Ia Maha Tahu. Ia dapat saja melakukan apa saja, menyediakan bagi kita jalan keluar. Begitulah juga Rasul Paulus memberitahukan orang-orang di Korintus. Dan Tuhan memiliki kehendak bebas dan kemahakuasaan. Karena itu, Rasul Paulus juga menulis nasihat yang sangat indah tentang pemeliharaan Tuhan dan kekhawatiran dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ia menulis, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, perhatikan, pemeliharaan Tuhan bukan hanya terjadi secara jasmani, tapi pemeliharaan Tuhan terhadap akal pikiran kita, pemeliharaan Tuhan terhadap hati kita, pemeliharaan Tuhan yang memberikan damai sejahtera ke dalam rasa kita. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Kalau kita tahu dan mengakui kemahakuasaan Tuhan, Tuhan punya kuasa, maka masih perlukah kita khawatir tentang hal-hal di dalam hidup kita?
Sudah tentu pasti tidak. Karena itu bagaimana supaya kita tidak khawatir? Apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak khawatir? Sangat sederhana meskipun tidak mudah. Yang perlu kita lakukan adalah selalu hidup di dalam Tuhan. Mengenal Dia dengan sungguh-sungguh dan benar. Serta percaya sepenuh-penuhnya dengan segenap hati. Dan ingat, jangan bersandar kepada pengertian-pengertian kita sendiri. Sehingga kita bisa mengenal dan menyadari cara Tuhan memelihara kita. Mari kita saling mengingatkan dalam rumah tangga kita, satu dengan yang lain, bahwa Tuhan selalu memelihara kita di setiap musim hidup kita, di setiap pengalaman kita. Seperti sebuah lagu yang sangat bagus sekali, yang mungkin kita juga biasa nyanyikan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Jika burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita yang serupa dan segambar dengannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, ya Tuhan Allah, yang penuh dengan kekuatan dan cinta, yang penuh dengan kelembutan dan keteguhan. Berikan kami selalu Roh Kudus untuk peka dan menyadari dan melihat serta menemukan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di hidup kami. Amin.